photograph in which we were in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Madinda, NPM 1851010200 bersama dengan rekan saya Zaskia Salsabila, NPM 1851010185. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Pertama yang akan kita bahas, pengertian menurut para ahli. Ada pengertian menurut Marketing Association. Pemasaran adalah proses mengatur aktivasi organisasi untuk menciptakan komunikasi dan menawarkan produk atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya, ada pengertian menurut Sofyan Al-Sauri. Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan peluncuran produk, pengkomunikasian, promosi, dan pendistribusian produk tersebut, menetapkan harga, kemudian mentransaksikannya dengan tujuan agar dapat memuaskan konsumennya dan sekaligus dapat mencapai suatu tujuan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian ada menurut Basu Swasta. Manajemen pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis kepada perencanaan, penentuan harga, perbaikan, dan tata barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu seni ilmu untuk memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, kita akan membahas tujuan dari pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjadikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Dasar pemikiran pemasaran dimulai dengan adanya kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai dan biaya kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, pemasaran, serta calon pembeli. Tujuan dari manajemen pemasaran itu sendiri, yang pertama untuk membangun permintaan, karena penjualan itu hanya bisa terjadi apabila ada permintaan dari konsumen. Selanjutnya, membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kita dapat membangun rasa kepuasan konsumen terhadap barang ataupun jasa yang kita hasilkan. Selanjutnya, mendapatkan market share. Semua perusahaan pasti mengharapkan terjadinya peningkatan atau perluasan penjualan. Karena semakin luasnya cakupan penjualan, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan. Target akhir dari semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda-beda sebagai ukuran keberhasilannya. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan baik dari sisi konsumen, mitra, investor, ataupun tenaga kerja. Dan yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha. Menjaga kelangsungan usaha ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan menjaga kelangsungan usaha itu dapat menjamin suatu perusahaan dapat berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah metode pemasaran. Yang pertama itu ada search engine marketing. Adalah pemasaran yang melibatkan promosi situs dengan mesin pencari visibilitas dan berlangsung dengan cara membayar kepada penyedia mesin pencari tersebut. Beberapa hal yang harus dicari dalam search engine marketing adalah yang pertama, temukan kata kunci yang tepat. Kata kunci spesifik dan tepat akan membantu untuk mendapatkan petunjuk. Akurasi sangat diperlukan di sini.
carilah kata kunci yang tepat untuk produk yang Anda pasarkan. Kedua, pemilihan teks atau gambar. Pemilihan teks ataupun gambar harus menarik dan menjawab kebutuhan pengunjung agar para konsumen tertarik dengan hanya melihat iklan produk yang kita jual saja. Selanjutnya ada search engine optimization, adalah proses meningkatkan visibilitas sebuah website di search engine atau halaman melalui situs atau blog adalah pada halaman atau posisi mesin pencari di mesin pencari seperti Google, Bing, ataupun Yahoo. Tujuan utama dari sebuah perusahaan melakukan SEO adalah upaya untuk mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. Posisi terbaik yang terletak pada beranda hasil pencarian Google untuk kata kunci yang ditargetkan. Yang ketiga, target keyword dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian kata kunci. Selanjutnya ada email pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan melalui email, biasanya pelanggan akan dikirimkan informasi pada saat yang sama dengan pada saat kita melakukan promosi produk ataupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada pemasaran melalui media sosial. Pengembangan konten di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram memiliki konten yang baik akan menarik perhatian audiens dan mendatangkan banyak calon konsumen yang nantinya akan menjadi konsumen Anda. Selanjutnya kita akan membahas subbab ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, itu ada produk dan layanan. Produk dan layanan merupakan elemen yang paling dasar dari suatu pemasaran. Jika tidak ada produk, maka tidak ada juga pemasaran. Karena bagaimana kita akan melakukan suatu pemasaran tanpa adanya produk? Elemen ini berkaitan dengan sifat dan jenis produk, kualitas dan desain, perencanaan dan pengembangan, serta berkaitan dengan pengemasan hingga merek dagangannya. Yang kedua, ada riset pemasaran. Elemen ini mencakup analisis sifat dan jenis pelanggan, ukuran pasar, sikap pelanggan, perilaku pembeli, dan faktor-faktor pelanggan dan pasar lainnya. Yang ketiga, ada saluran distribusi. Adalah jalur perpindahan yang dilalui oleh suatu produk dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi ini mencakup sejumlah perantara seperti grosir, pengecer, dan lainnya. Manajemen pemasaran ini membantu menentukan saluran distribusi mana yang digunakan untuk memindahkan kepemilikan barang atau produk dari penjual ke pembeli. 4. Ada distribusi fisik. Adalah suatu pergerakan fisik barang dari produsen ke konsumen. Distribusi fisik ini mencakup transportasi, pergudangan, pengendalian, dan manajemen inventaris, serta sebagainya. Yang kelima, ada keputusan promosi. Promosi memiliki tujuan dasar untuk menginformasikan ketersediaan produk dan menciptakan permintaan. Untuk itu, ada berbagai alat promosi seperti iklan, promosi penjualan, promosi pribadi, publisitas, ataupun pendekatan hubungan dengan masyarakat. Yang keenam, ada keputusan penetapan harga. Harga berkaitan dengan kebijakan dan strategi dalam menetapkan harga, menentukan harga diskon, komisi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu-satunya elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Yang ketujuh, analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan bukan hanya dapat membantu perusahaan untuk merumuskan strateginya, tetapi juga strategi pemasaran. Elemen ini mencakup penelitian tentang lingkungan ekonomi, lingkungan geografis, lingkungan politik, dan hukum. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik dari pelanggan. Pemasaran harus mengembangkan mekanisme umpan balik yang didefinisikan dan melakukan perbaikan pada produk yang dihasilkan. Perkembangan manajemen pemasaran. Ada banyak pengertian pemasaran menurut para ahli yang berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu definisi dari American Marketing Association atau yang disebut AMA pada tahun 2007 menjelaskan bahwa pemasaran sebuah aktivitas, serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pada tahun 1935, AMA mendefinisikan pemasaran sebagai kinerja aktivitas bisnis yang mengatur aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada tahun 1990,
AMA mendefinisikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penerapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individual dan organisasional. Selanjutnya, pada tahun 2004, AMA mendefinisikan pengertian pemasaran sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai bagi pelanggan serta mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para stakeholder. Definisi ini banyak mendapat kritik dari berbagai pihak yang dianggap terlalu menekankan aspek praktik manajemen daripada memandang aspek praktik pemasaran sebagai fenomena sosial yang lebih luas. Banyaknya kritikan yang ditujukan kepada AMA. Akhirnya AMA membentuk komite khusus yang terdiri dari perwakilan semua sub disiplin pemasaran untuk meninjau ulang definisi pemasaran. Sehingga muncullah definisi mengenai pemasaran pada tahun 2007, di mana pemasaran dipandang sebagai aktivitas dan bukan sekedar fungsi organisasional. Selain itu, pemasaran diposisikan sebagai aktivitas yang lebih luas dalam perusahaan atau organisasi dan bukan sekedar aktivitas sebuah departemen. Fokus pemasaran beralih dari yang semula menekankan pertukaran jangka pendek menjadi menyediakan nilai jangka panjang atau long term value bagi para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.